Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan yang kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia baru tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit sandal sudah Mang Samad miliki, karena desa tempat tinggalnya merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalaman berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat ia tidak bisa membeli lagi, memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka ia mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin memajukan usahanya. Kemajuan usahanya dirasakan oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat kehidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun selalu berkala mengeluarkan model baru, walaupun model yang dibuatnya sederhana. Ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya semakin tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut
untuk ikut memperkenalkan produk khas di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Bang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pameran yang unik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang laris manis, Mang Samad juga dikenal oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Modal yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjaannya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan di bawah ini. Siapakah Mang Samad? 2. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? 3. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Yang keempat, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Nomor 5, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? 6. Sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. 7. Apa dampak dari keberhasilan Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Tulis jawabanmu pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian, masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Kemudian isilah tabel berikut. Potensi yang aku miliki, potensi yang perlu aku kembangkan, dan usaha untuk mengembangkan diri. Buatlah tabel berikut pada buku bahasa Indonesia dan kalian isi sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran matematika. Tahukah kamu tentang permainan Rubik atau Magic Cup? Mainan ini diciptakan oleh Erno Rubik yang berasal dari Hungaria. Mainan ini sudah dikenal di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan kemudahan di era globalisasi saat ini, kita bisa dengan mudah mendapatkannya di toko mainan. Berbentuk apakah bentuk mainan Rubik? Cobalah kamu menghitung berapa kubus kecil yang menyusun mainan Rubik. Mainan Rubik berbentuk kubus. Rubik disusun dari kubus-kubus kecil yang dinamakan kubus satuan. Banyaknya kubus satuan menyusun Rubik bisa disebut isi Rubik atau volume Rubik. Ayo kita bereksplorasi lebih jauh tentang volume kubus. Perhatikan pola di bawah ini.
pola bisa ditambah sampai 5. Jadi di sini ada 1 kubus satuan, jadi isinya adalah 1 biji kubus kecil. Kemudian kubus dengan panjang sisi 2 satuan. Jadi di sini ada 4 satuan. Dan ini kubus yang ketiga, yaitu kubus dengan sisi panjangnya 3 satuan. Jadi 1 kubus adalah kubus satuan dengan panjang rusuk 1 satuan. Selanjutnya, isilah tabel pengamatan berikut pada buku matematika kalian. Jadi buatlah tabel seperti ini pada buku matematika, kemudian kalian isi. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pola apa yang kamu amati? Yang kedua, jika panjang rusuk kubus bertambah, apa yang terjadi pada banyak kubus satuan? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara rusuk kubus dengan banyaknya kubus satuan yang menyusunnya? Yang keempat, rusuk kubus dinamakan R. Banyaknya kubus satuan dinamakan volume atau V. Bagaimana hubungan antara R dan V? Tulislah simpulanmu tentang rumus volume kubus. Kemudian nomor 1, ini soal juga tentang kubus, kalian kerjakan pada buku matematika kalian. Nomor 1, di sini ada beberapa macam kubus dengan panjang sisi yang bermacam-macam. Hitunglah volume kubus pada gambar berikut: A, B, C, dan D. Kemudian untuk nomor 2, hitunglah panjang rusuk kubus jika volume kubus adalah A 64 cm3, B 516 cm3, dan C adalah 125 cm3. 3. Dayu mempunyai tempat air yang berbentuk kubus. Jika panjang rusuk tempat air adalah 50 cm, hitunglah volume tempat air. Yang keempat, Dina dan Siti mempunyai tempat air yang berbentuk kubus. Panjang rusuk tempat air Dina dan Siti adalah 30 cm dan 40 cm. Hitunglah selisih volume tempat air Dina dan Siti. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran Ibu dan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.